A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Faslun fi ahkamil hadanati. Bermula ini itu satu pasal pada hukum-hukum hadanah. Hadanah ataupun mengasuh, pengasuhan ataupun mengasuh anak. Wahia lughatan, dan bermula dianya hadanah pada bahasa ma'khudatun, itu diambil minal hidni, daripada kata-kata hidni, bikasril ha'i, yang dibaca dengan mengkasrahkan huruf h-nya. Kalau di depan ataupun di atas itu hadanah, huruf h-nya difathahkan. Adapun ma'khud atau yang diambil daripada h-nya berbaris kasrah atau hidni. Wahwa, dan bermula dianya lafadz hidni tadi al-jambu, itu lambung, lidammil hadinati tifla ilaihi. Kenapa disebut dengan lambung? Alasannya lidammi, karena membawa, menggabung, atau menyatukan hadinati, pengasuhan, tifla, anak-anak, ilaihi, kepadanya pengasuhan ataupun kepadanya lambung. Jadi secara bahasa arti hidni tadi adalah lambung, karena biasanya perempuan mengasuh anaknya ataupun menggendong anaknya itu diletakkan di arah lambungnya. Wasyar'an, dan pada syara' hifdu, dan bermula pada syara', arti apa tadi? Hadanah tadi adalah hifdu, itu merawat ataupun menjaga, memelihara ataupun merawat. Man la yastaqillu, seseorang yang tidak dapat mandiri, bi amri nafsihi, dengan urusan sendirinya si seseorang ataupun si anak tadi. Amma, daripada barang, yu'dihi, yang menyakiti ianya, barang hi, akannya seseorang ataupun si anak. Jadi secara syara' arti hadanah adalah memelihara seseorang yang tidak dapat berdiri sendiri ataupun mandiri untuk mengurus perkaranya dari sesuatu yang dapat membuat dia celaka. Alasannya karena apa? Li adami tamyizi, karena tidak tamyiz ataupun belum tamyiz. Di dalam mawadhi' yang lain, arti tamyiz adalah belum bisa melakukan sesuatu yang secara benar, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja sendiri. Ataupun tidak tamyiz di sini dikatakan adalah anak kecil yang belum berumur 7 tahun. Tamsilnya ataupun contohnya seperti katiflin, seperti anak kecil, wa kabirin majnunin, dan orang dewasa, akan tetapi orang ini adalah orang gila. Jadi walaupun telah dewasa, dia disamakan dengan anak-anak karena belum tamyiz dari segi akal. Nah, jadi itu definisi menurut bahasa dan menurut syara'. Wa iza faraqar rajulu zaujatahu walahu minha waladun fahiya ahaqqu bihadanatihi. Dan apabila telah menceraikan oleh suami ataupun laki-laki, dalam hal ini suami, zaujatahu, akan istrinya si laki-laki ataupun si suami, walahu, dan baginya suami, minha, daripadanya istri, waladun, itu ada seorang anak. Jadi apabila seorang suami mencerai istrinya, dan dari suami, dari pernikahannya maksudnya dikaruniai seorang anak, dari istri yang diceraikan tadi, fahiya ahaqqu bihadanatihi, maka bermula dianya istri, ahakku, itu yang lebih berhak,
bihadanatihi dengan merawatnya si anak tadi ya. Jadi apabila suami istri telah bercerai dan ada meninggalkan seorang anak, maka yang lebih berhak untuk merawatnya adalah si ibu ya. Yang lebih berhak adalah si ibunya. Maksud daripada hadanah bagaimana? Ai artinya tanmiyatihi bima yuslihuhu. Artinya mendidiknya si anak dengan barang yang layak baginya, dengan sesuatu yang dapat membawa maslahat bagi si anak. Bita'ahudihi, dengan cara ta'ahud ta'ahud ini dirawat ya. Taswir penjelasan, bita'amihi dengan memberi makannya si anak, wa syarabihi dan memberi minumnya si anak, wa ghasli badanihi dan memandikan badannya si anak, wa saubihi dan memberikan pakaiannya si anak, wa tamridihi dan merawatnya apabila anak tersebut adalah sakit, wa ghairi dzalika dan selain demikian min masalihihi dan selain demikian yang telah disebutkan tadi daripada segala yang dapat membawa kebaikan ataupun kemaslahatan si anak. Wa mu'natul hadanati ala man alaihi nafaqatut tifli, dan bermula belanja ataupun biaya perawatan pengasuhan di sini dikatakan, dan bermula biaya pengasuhan alaman itu di atas seseorang, yang di atasnya seseorang itu nafkahnya si anak. Nah, jadi si anak tadi biaya perawatan ataupun pengasuhannya ditanggung oleh orang yang berkewajiban untuk menafkahi si anak. Dalam hal ini adalah si suami ya. Si suami yang wajib menafkahi si anak. Wa idzam tana'atiz zaujatu, dan apabila menolak oleh istri, min hadanati daripada mengasuh waladiha daripadanya anak si istri tadi, in taqalatil hadanatu li ummiha, li ummiha okay. Dan apabila menolak oleh istri daripada mengasuh daripadanya anak si istri tadi, in taqalatil hadanatu li ummiha, niscaya ya berpindahlah pengasuhan bagi ibunya si istri tadi, artinya si nenek bagi si anak. Nenek bagi si anak tadi ya. Istri menolak untuk merawat anaknya. Sebabnya bisa banyak-banyak, bisa beraneka ragam. Maka pengasuhan ini berpindah ke ibu daripada si istri ataupun nenek dari pihak istri ya. Watastamirru hadanatuz zaujati, dan berlangsunglah pengasuhan zaujah istri ila mudiyin sab'i sinina, kepada berlalu 7 tahun. Jadi pengasuhan atau tanggung jawab istri dalam mengasuh si anak tadi itu hingga 7 tahun ya. Wa abbara bihal musannifu, dan telah mengibarat biha dengannya pengasuhan, musannifu oleh musannif ya, li'annal tamyiza, karena bahwa sesungguhnya tamyiz yaka'u fiha ghaliban, jatuh fiha padanya 7 pada kebiasaan. Jadi musannif mengungkapkan usia 7 tahun. Kenapa? Karena tamyiz itu pada umumnya sudah terjadi ataupun berhasil pada usia 7 tahun. Maka
musannif memberikan kata-kata sab'i sinin, 7 tahun ya. Nah, biasanya sesudah 7 tahun anak-anak telah bisa tamyiz, telah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja sendiri, walaupun tidak semuanya. Lakinnal madara innama huwa ala tamyizi, dan akan tetapi madara, pokok permasalahan, bahwa sesungguhnya bermula dianya 7 tahun alat tamyiz, di atas 7 tahun. Jadi inti permasalahannya bukan pada umur, tetapi pada tamyiznya, pada bisanya dia, telah pandainya melakukan sesuatu dengan benar. Sawaun hasala qabla sab'i sinina au ba'daha, bersamaan telah berhasil sebelum 7 tahun si anak tersebut, au ba'daha, atau sesudahnya 7 tahun. Jadi pokok permasalahannya adalah pada sifat tamyiznya tersebut ya, baik berhasil sebelum 7 tahun ataupun sesudah 7 tahun. Yang terpenting adalah patokannya di tamyiznya, bukan pada umur 7 tahunnya. Summa ba'daha yukhayyarul mumayyizu baina abawaihi, ya. Kemudian sesudahnya 7 tahun, yukhayyiru, diberi pilihan, mumayyizu, oleh yang memayyiz tadi ya, anak yang telah memayyiz, baina abawaihi, di antara kedua orang tuanya, dua ayahnya, maksudnya kedua orang tuanya. Dia boleh memilih ya, abihi wa ummihi, di antara kedua orang tuanya. Fa ayyahuma ikhtara sullima ilaihi, fa ayyahuma, maka mana saja daripada keduanya orang tua, ikhtara, memilih dia ya, sullima, niscaya diserahkan, ilaihi, kepadanya yang terpilih tadi. Jadi si anak ketika sudah umur 7 tahun ke atas, itu dia boleh memilih ingin diasuh oleh siapa, oleh ibunya ataupun oleh ayahnya. Orang tuanya tidak boleh harus kemari, misalnya harus kepada ibu ataupun kepada ayah, tidak boleh. Sesudah umur 7 tahun, anak yang telah tamyiz tadi itu diperintahkan ya, agar memilih antara ikut ayahnya ataupun ibunya. Maka sesudah dia memilih mana saja yang dipilih di antara keduanya, maka hendaklah si anak diserahkan kepada pihak yang dipilih. Dipilih yang mana? Dipilih ayahnya, berarti ibunya harus merelakan si anak untuk ikut si anaknya. Fa in kana fi ahadil abawaini naqsun, maka jika ada pada salah satu daripada kedua orang tuanya, naqsun, itu kekurangan ya, salah seorang di antara dua orang itu ada kekurangan. Contohnya bagaimana? Kajununin, seperti gila, orang tuanya gila misalnya. Fal haqqu lil akhari, maka bermula yang hak, yang lebih berhak untuk mengasuh, lil akhar, bagi yang lain. Madama naksu, selama kekurangan itu selama naksu, kekurangan, qaiman, itu yang tetap bihi, dengannya barang jadi ada satu kasus apabila salah seorang daripada orang tua si anak ini ada kekurangan dari segi akal, misalnya gila. Seandainya si ayahnya gila, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah ibunya ya, lil akhar, yang lain ya, selama si ayah ini belum sembuh. Apabila si ayah daripada si anak ini telah sembuh dari gilanya, maka kembali lagi ke ayahnya.
Wa idza lam yakunil abu maujudan, dan apabila tidak adalah si ayah maujudan, itu diperdapat. Maksudnya bagaimana? Apabila ayahnya itu tidak ada, nah yang ada cuma ibu misalnya, ya. Khairal waladu bainal jaddi wal ummi, niscaya diberi pilihan akan si anak di antara kakek dan ibu. Nah, misalnya yang biasanya itu kan diberi pilihan ibu dan ayah, ternyata ayahnya telah tiada, misalnya meninggal ataupun kemana perginya, maka pilihan itu tetap terjadi, dan pilihan itu tidak lagi di antara ayah dan ibu, akan tetapi si ayah digantikan dengan asfala, yang di atasnya itu kakeknya ataupun ibunya. Ini tentu saja apabila si anak telah umur 7 tahun ke atas, ya. Wa kadza yaka'ut takhyiru, dan demikian juga terjadilah takhir, pemilihan, takhir bainal ummi, di antara ibu, wa man ala, dan orang-orang yang di atas khasyiyatin nasab, yang masih ada hubungan nasab, ka akhin wa amin, seperti saudara laki-laki ataupun paman, ya. Seperti demikian juga seandainya ayah tidak ada, lari ke kakek juga tidak ada, maka kepada di bawah ataupun di atasnya, seperti saudara laki-lakinya dengan ibunya, mana pilih, ataupun diasuh oleh pamannya ataupun dengan ibunya, begitu dia boleh memilih, ya. Wa syaraitul hadanati, sekarang kita masuki kepada syarat-syarat mengasuh anak. Ada berapa, kita coba lihat pelan-pelan di sini. Dan bermula syarat-syarat hadanah, mengasuh anak. Jadi tidak sembarangan mengasuh, tetapi ada syaratnya juga di sini, ya. Sab'un, itu 7. Jadi ada 7 syarat untuk mengasuh anak. Ahaduha, bermula salah satu daripada 7, al-aklu, yang mengasuhnya harus berakal, ya. Harus berakal, ya. Harus tidak boleh gila berarti. Fala hadanata lima jununah, maka tiada jenis pengasuhan bagi yang gila. Bagi orang gila ataupun istri yang gila itu tidak boleh mengasuh anak. Walaupun di atas dikatakan ahakku, lebih berhak untuk mengasuh anak, akan tetapi apabila si istri tersebut adalah orang yang gila, jelas gugur, ya, persyaratan untuk mengasuh si anak. Atbaka jununuha, atbaka berkelangsunganlah gilanya si istri, au taqatta'a, atau terputus-putus gilanya, ya. Baik si istri tersebut gilanya terus-menerus ataupun kadang-kadang gila, kadang-kadang sembuh. Nah, fa in qalla jununuha, maka jika sedikitlah gilanya si istri, contohnya seperti kayaumin fi sanatin, seperti sehari dalam setahun, lam ya betul hakul hadanati bidzalika, niscaya tidak batallah hak pengasuhan si istri tadi dengan demikian gila yang sangat sebentar. Jadi dikatakan di sini tidak sah mengasuh bagi orang yang gila, ya. Tetapi ada pengecualian apabila orang yang mengasuhnya, dalam hal ini ibu ataupun istri tadi, dia gilanya sangat sebentar, diibaratkan seperti sehari dalam setahun, itu kan sangat sedikit gilanya yang terjadi. Maka dalam hal yang seperti ini, si ibu ataupun si istri tadi tidak gugur untuk mengasuh anaknya, alias masih tetap bisa untuk mengasuh anak. Itu yang pertama. Wasani al-hurriyatu, dan bermula yang kedua daripada syarat untuk mengasuh anak adalah hurriyah, wanita yang merdeka. Fala hadanata lirakikah, maka tidak boleh mengasuh anak bagi budak. Budak belum merdeka tidak boleh mengasuh anak. Wa in azinalaha sayyiduha fil hadanah,
sekalipun mengizinkan laha baginya si budak perempuan tadi oleh sayyidnya si budak fil hadanah. Walaupun si budak perempuan tadi ada izin daripada sayyid atau tuannya untuk mengasuh anak. Dalam hal ini tetap tidak bisa ya, karena syaratnya harus hurriyah ataupun merdeka. Wasalisu ad-dinu, dan bermula yang ketiga daripada syarat mengasuh anak adalah ad-din, beragama. Dalam hal ini agamanya harus Islam. Fala hadanata likafiratin, maka tidak boleh mengasuh anak bagi yang kafir, bagi perempuan yang kafir, ala muslimin, di atas anak orang Islam. Jadi jelas tidak boleh ya. Warabi'u wal khamisu, dan bermula yang keempat sekaligus yang kelima daripada syarat mengasuh anak adalah al-iffatu wal amanatu, yaitu sifat iffah. Iffah ini adalah bisa menjaga diri atau terpelihara dirinya dari yang haram, wal amanah, dan amanah, memiliki sifat dapat dipercaya. Fala hadanata li fasiqah, dan tidak boleh mengasuh anak bagi wanita yang fasik. Fasik adalah orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil maksud saya, dan terkadang melakukan dosa yang besar. Tidak boleh mengasuh anak bagi orang fasik. Jadi bagaimana misalnya pembantu-pembantu yang kerja untuk mengasuh anak? Hendaknya ketika kita membuka ataupun mencari lowongan pekerjaan mengasuh anak harus ada syarat ini. Harus amanah dia, harus tidak fasik, ada sholat, menutup aurat baru. Ini kadang-kadang terjadi kesalahan juga. Mengasuh anak asal sudah tampangnya bagus, bersih, dan sebagainya, akan tetapi dari segi sholatnya tidak ada, fasik, tidak pandai menutup aurat, maka yang dikhawatirkan yang diajari kepada anak juga kefasikan nanti. Tidak diajari pakai jilbab dan sebagainya, karena si anak ini masih bersih, apapun yang dia lihat akan ditirunya. Ini sangat berbahaya maka tidak sah bagi orang yang mengasuh anak, baik istri ataupun pembantu, itu fasik, melakukan dosa kecil, melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil. Wala yustaratu fil hadanah, dan tidak disyaratkan pada penjagaan tahakkul adalah. Tahakkukul. Harus pastilah adil, adil secara batin, ini tidak disyaratkan. Bal takfil adalatud dhahirah, akan tetapi telah mencukupi adil secara dohir, dia tidak perlu mengecek secara mendalam. Wasadisu al-iqamatu, dan bermula yang keenam daripada syarat mengasuh anak adalah iqamah, bermukim atau bertempat fi baladil mumayyizi, pada negeri mumayyiz, negeri si anak yang mumayyiz tadi. Tidak boleh misalnya istri ataupun si ibu itu ingin merawat anaknya di negeri tempat dia lahir, misalnya tempat si istri lahir, si anak tinggal di Indonesia misalnya, dibawanya ke Malaysia sana, ini tidak boleh. Bi ayyakuna abawahu muqimaini fi baladi wahidin, dengan bahwa adalah ayahnya si anak muqimaini, adalah ayahnya si anak itu dua mukim, dua tempat, dua negeri. Pada negeri yang satu. Dua ayah, maksudnya seandainya antara ibu dan bapak itu berada di negeri yang berbeda atau dua negeri, dua tempat mukim, maka harus di tempat mukimnya si anak, seperti itu kurang lebih.
Falau arada ahaduhuma, maka jikalau menghendaki oleh salah seorang daripada keluarga, salah seorang daripada kedua orang tuanya, kedua orang tuanya, safara hajatin, akan bepergian untuk keperluan. Nah, jadi salah satu dari kedua orang tuanya ini ingin berpergian karena adanya suatu urusan, ya. Contohnya seperti kahajin wa tijaratin, seperti pergi ibadah haji dan pergi berniaga. Tawilan kana safaru au qasiran, panjang adalah perjalanan salah seorang orang tua tadi ataupun pendek. Kanal waladul mumayyizu wa ghairuhu ma'al muqimi minal abawaini hatta ya'udal musafiru minhuma. Adalah walad apa anak, adalah si anak yang mumayyiz tadi dan selainnya si anak beserta yang mukim. Nah, maka si anak yang tamyiz tadi, ya, yang belum bersama orang tua yang di rumah sampai orang tua yang bepergian kembali pulang. Nah, jadi adalah si anak yang memayyiz tadi dan selainnya beserta yang mukim daripada kedua orang tuanya, sehingga kembalilah musafir daripada keduanya. Nah, pada keduanya maksudnya bagaimana? Jika salah seorang dari kedua orang tuanya itu hendak berpergian karena ada hajat seperti haji ataupun berdagang, baik bepergiannya jauh ataupun dekat, maka si anak yang tamyiz tadi, wa ghairuhu, dan anak yang belum tamyiz, berarti keduanya, baik anak yang sudah tamyiz umur 7 tahun ataupun anak yang belum umur 7 tahun beserta orang tua yang di rumah yang mukim, sampai orang tua berpergian kembali. Jadi ikut juga keduanya. Anak tersebut harus ikut si orang tuanya. Oh, beserta mukim. Oh, bukan seperti itu. Kanal waladul mumayyizu wa ghairuhu ma'al mukim. Adalah si anak yang telah mumayyiz ataupun anak yang belum mumayyiz tadi, ma'al mukim minal abawain, tinggal bersama orang yang mukim daripada kedua orang tuanya. Artinya tinggal bersama orang tua dari orang tua si anak tersebut ataupun nenek, dititipkan kepada orang di rumah. Nah, sehingga orang tua yang telah kembali dari musafirnya itu nanti baru berjumpa lagi dengan anak tersebut. Artinya anak tersebut tidak dibawa. Anak tersebut dititipkan di rumah bersama orang tua, orang tua dari orang tua ataupun nenek. Walau arada ahadul abawaini, ya, ini baru salah seorang. Dan jikalau menghendaki oleh salah seorang dari orang tua tadi, safara nuqalah, akan berpergian sebagai pindah. Jika di atas tadi bukan berpergian karena pindah, karena hajat, yang kasus yang sekarang adalah karena pindah rumah mungkin. Fal abu aula minal ummi bihadanatihi. Niscaya maka bermula ayah itu lebih utama daripada ibu untuk mengasuh daripada si anak. Jadi apabila berpergiannya dikarenakan berpindah, maka ayah lebih utama untuk mengasuh si anak. Wa yanzi'uhu minha, maka meminta, maka meminta ianya ayah akannya anak minha daripadanya si ibu disuruh merelakan. Yang syarat yang terakhir wasyartu sabi'u, dan bermula syarat yang ketujuh daripada syarat untuk mengasuh anak adalah al-khulu, itu sendirian.
Ay khulu ummil mumayyizi, sendirinya ibu si anak yang tamyiz tadi, min zaujin, daripada suami. Oh, khulu ini berarti sendirian, tidak nikah lagi maksudnya. Laisa min maharimit tifli, yang tiadalah daripada mahramnya si anak. Jadi sendirian ibunya si anak yang tamyiz itu tidak punya suami yang bukan dari mahramnya si anak. Mahramnya si anak. Fa in nakahat syakhsan, maka jika menikah ianya si ibu tadi ataupun istri syakhsan akan seseorang min maharimihi, daripada mahramnya si anak. Mahram si anak siapa? Contohnya ka amit tifli, seperti pamannya si anak. Au ibni ammihi, atau anak daripada pamannya si anak. Au ibni akhihi, ataupun anak daripada saudara laki-lakinya si anak. Waradiya kullun minhum, dan telah meridhoi oleh tiap-tiap mereka daripada mereka. Mereka si siapa nih? Mahram, daripada mereka mahram. Dan telah meridhoi tiap-tiap seluruhnya itu daripada pamannya anak-anak, anak daripada pamannya, anak daripada saudaranya, ya, telah ridho bil mumayyizi, dengan yang mumayyiz tadi, anak mumayyiz. Fala tasqutu hadanatuha bizalika, maka tidak gugurlah pengasuhannya istri dengan demikian. Jadi apabila ibu telah menikah dengan seorang laki-laki dari mahramnya si anak tadi, contohnya bagaimana pamannya si anak, anak laki-lakinya paman, ataupun anak laki-laki saudara si anak, dan masing-masing dari mereka telah rela dengan keberadaan anak tamyiz itu. Anak tiri berarti si anak tersebut. Maka tidak gugur hak pengasuhan si ibu dengan sebab demikian. Fa inih talla syartun minha ais sab'ati fil ummi. Maka jika ikhtalla, cacat, maka jika cacatlah oleh syarat minha, daripadanya, artinya daripada 7 pada ibu, pada istri. Saqatat hadanatuha, niscaya gugurlah pengasuhannya si ibu. Kama taqaddama syarhuhu mufassalan, sebagaimana yang telah terdahululah penjelasannya di atas secara terperinci, penjelasannya masalah di atas. Jadi ini tentang pengasuhan anak. Pengasuhan anak ada memiliki 7 syarat. Syarat yang terakhir adalah si ibu ini harus sendiri, tidak nikah lagi. Tidak nikah lagi yang bukan dari mahram si anak. Jika ibu telah menikah dengan laki-laki dari mahramnya, maka tidak gugur, dan telah ridho, satu lagi ya, si anak tersebut, bukan si anak tersebut ridho, telah ridho dengan keberadaan anak tersebut, maksud saya, maka tidak menjadi gugur pengasuhan ini. Dan yang terakhir, apabila terdapat kekurangan, tidak cukup 7 syarat ini, cacat salah satunya, si ibu ataupun si istri dari 7 syarat tersebut yang hanya terpenuhi 6 ataupun 5 ataupun lebih sedikit, maka gugur ya hak pengasuhan bagi si ibu ini. Maka larinya nanti ke ayah. Kalau ayah tidak ada, ke kakek.
kakek tidak ada ke paman dan sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Selesai bab masalah nikah. Wallahu a'lam bishawab.